kecil supaya belajarnya fokus. Dan yang kedua, biasanya harus dengan pencahayaan yang baik supaya belajarnya makin maksimal. Aku mau minta bantuan teman-teman untuk menghitung dari 1 sampai 3 untuk membantu menyalakan lampu yang ada di belakang. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Kita mulai dari 1. Sebelum nanti kakak-kakak yang lain mengajak teman-teman untuk belajar hewan-hewan di ruangan yang berbeda. Sekarang, di seluruh dunia, hewan itu dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama yang memiliki tulang belakang, dikenal dengan vertebrata. Apa namanya? Dan yang kedua yang tidak memiliki tulang belakang, namanya invertebrata. Apa namanya? Ternyata teman-teman, hewan yang mendominasi populasi keseluruhan itu ternyata invertebrata. Hampir 90% hewan di seluruh dunia itu adalah invertebrata. Contohnya ada bintang laut, kupu-kupu, ubur-ubur, kerang, cacing, dan banyak lainnya. Tapi di sini kita hanya akan bahas yang vertebrata terlebih dahulu. Vertebrata memiliki tulang belakang. Tahu nggak tulang belakang di tubuh kita di bagian mana? Punggung, memanjang dari leher sampai ke tulang ekor, mengandung banyak syaraf yang dapat membantu kita merasakan gerakan refleks dan motorik. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas kelompok-kelompok kecil yang ada di vertebrata. Mereka dibagi lagi menjadi 5 kelompok yang berbeda. Karakteristiknya cukup unik. Teman-teman akan menyebutkan nama hewannya, aku akan menyebutkan karakteristiknya. Yang pertama, ada hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Sebagian dari mereka bisa terbang, sebagian nggak bisa terbang. Mereka bertelur. Apa namanya? Contoh yang nggak bisa terbang di sebelah sana apa namanya? Nah, dan yang bisa terbang di sebelah sini ada yang tahu namanya? Nanti teman-teman juga akan belajar terkait perbedaan cara terbang burung di lobi api. Selanjutnya, hewan ini melahirkan, menyusui, tubuhnya ditutupi oleh rambut. Kucing, badak, apa lagi? Mama, rusa. Nama kelompoknya adalah mamalia. Apa namanya? Oke, sekarang di sini siapa yang pelihara kucing? Angkat tangan. Yang melihara kambing, angkat tangan. Ada satu. Yang melihara hamster, angkat tangan. Kira-kira kucing, kambing, hamster berambut atau berbulu? Ternyata kita selama ini keliru ya. Satu-satunya hewan yang memiliki bulu itu adalah burung. Dan untuk mamalia kita menyebutnya adalah rambut, sama seperti yang ada di tangan kita, di kepala kita, dan mungkin di bapak gurunya, di wajahnya, di bagian jenggot, dan di bagian kumis itu semuanya rambut. Jadi kita nggak bisa lagi bilang bulu kucing, bulu domba, atau bulu hamster. Nggak bisa, karena namanya adalah rambut. Next, kita pindah.
pakai yang namanya footprint. Footprint ini tersebar luas di dalam biologi mamalia. Sekarang di sini kita mau belajar mamalia. Mungkin teman-teman ada familiar dengan hewan yang melahirkan, menyusui. Sebenarnya tahu nggak kata mamalia itu tercipta dari apa? Mama, tapi ada bapak juga. Ada mamalia darat, mamalia air, dan mamalia yang bisa terbang. Video di YouTube atau di TikTok ada orang-orang yang bisa narik manusia sampai masuk dalam kandangnya. Setelah dia punya otot yang lebih besar. Yang paling dia adalah pesan mahakam. Sekilas dari luar kita bisa, tapi dari dalam tubuhnya mirip dengan mamalia berkaki empat kayak kambing, berusa, dan domba. Tadi dia nggak punya yang namanya kaki. Kalau misalkan copot, tubuhnya biasanya terus gitu ya. Nah, kalau ikan hiu ini kalau dia copot, besoknya langsung tumbuh lagi yang baru. Gitu. Kalau copot lagi tumbuh lagi, kalau copot lagi tumbuh lagi. Nah, kalau gigi kalian copot, terus tumbuh lagi, terus copot lagi, tumbuh lagi. Kenapa nggak bisa? Gigi dewasa. Nah, jadi manusia itu punya dua gigi, gigi susu sama gigi dewasa. Gigi susu itu biasanya ukurannya kecil terus ada lubang lagi. Nah, kenapa kalau gigi kita copot bisa tumbuh lagi? Karena kita punya cadangan gigi, satu di bawah, satu di atas. Udara panas, betul, apalagi udara hangat, bukan panas. Udara hangat. Oke, ada lagi. Dari tubuhnya yang unik apa dari mamalia? Bulu atau rambut? Bulu atau rambut? Rambut kucing atau bulu kucing? Rambut kucing. Rambut ketek atau bulu ketek? Rambut ketek. Rambut kaki atau bulu kaki? Rambut kaki. Manusia itu mamalia. Semua mamalia dia nggak punya bulu. Yang punya bulu hanya bulu. Mamalia kita punya
boleh tepuk tangan yang meriah dong. Oke, ada beberapa peraturan yang harus dan wajib teman-teman serta Bapak Ibu guru ikuti. Pertama, ketika edukasi satwa berlangsung, teman-teman dan Bapak Ibu guru tidak diperkenankan untuk berdiri dari tempat duduknya karena akan ada satwa yang terbang ketika kita tidak ingin satwa tersebut salah arah. Kemudian yang kedua, kawan animalium tidak diperkenankan untuk mencoba menangkap satwa yang terbang mendekat. Dan yang terakhir, untuk Bapak Ibu guru serta panitia yang mengambil gambar tidak diperkenankan menggunakan flash karena dapat merusak penglihatan dari satwa kami. Jadi boleh dicek terlebih dahulu apakah flashnya masih menyala. Siap-siap angkat tangan. Kenapa buka semua? Berani ya? Aman? Oke, pertanyaan untuk teman-teman kelas 6. Siapa yang bisa sebutkan perbedaan katak dan juga kodok? Kakak, Kak Radit, yang cowok yang bagian belakang. Coba turunin lagi. 1, 2, 3, angkat tangan. Oke, yang bagian pinggir Kak Radit boleh ditarik. Bagian pinggir. Yes, kamu maju di depan, let's go. Boleh kesini turun? Ya, berani kan? Kalau salah nggak apa-apa, nggak ada yang marah. Oh, gurunya yang marah, keren. Oke, nah boleh dikenalin namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Bilal. Bilal, Bilal ketemu dong. Udah sedikit ya Bilal ya. Kira-kira apa perbedaan katak dengan kodok Bilal? Kalau aku itu lebih halus, kalau itu lebih kasar. Oh oke, ada lagi? Sudah? Sudah 5? Nggak apa-apa. Ada lagi mau tambah lagi? Atau udah? Oke. Oke, tetap sedikit ya, nggak apa-apa ya. Biasanya yang lompatannya lebih jauh siapa? Kodok. Nah, betul boleh bertemu tangan yang meriah dong, kalian keren. Jelas ya kira-kira perbedaan kupu-kupu dan ikan? Kalau kupu-kupu itu warnanya biasanya lebih cerah daripada minyak. Terus ada lagi kalau kupu-kupu itu biasanya badannya lebih kecil daripada minyak. Oke, benar teman-teman, boleh beri tepuk tangan yang meriah dong karena ya tambahan lagi untuk kupu-kupu biasanya kalau dia istirahat sayapnya akan terbuka ketutup ya. Kalau ngangkat benenya sayapnya akan terbuka. Namanya siapa? Asal jawabannya apa? Mamalia apa yang bisa kita temui di animalium? Lumba-lumba. Oke, satu lagi. Saya lumba-lumba. Orang lumba. Betul sekali, boleh beri tepuk tangan yang meriah. Benar. Terima kasih kan boleh bergabung dengan kakak-kakak yang lain. Adik siapa namanya sayang? Eva. Reva. Kamu namanya siapa? Eva. Oke, Reva boleh diceritain hari ini kalian di animalium gimana? Sama teman yang lain. Banyak keunikannya. Terus apalagi yang kamu suka? Seru nggak? Seru. Oke, yang paling kamu suka yang mana? Ada mamalia. Oh, yang ada mamalia. Hewan yang paling kamu suka apa? Lumba-lumba. Lumba, lumba boleh beri tepuk tangan teman-teman. Oke,
Ada yang terus Pak? Satu orang. Seru deh, terus senang banget bisa melihat hewan-hewan, terus kita juga bisa belajar tentang hewan-hewan yang bisa kita lihat langsung. Pokoknya seru deh. Seru, banyak hewannya. Asik. Takutnya ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Setelah ini acara kita adalah Bisa belajar banyak hal baru. baik. Itu, mari bersama-sama ucapkan